Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwal Melianto, NIM 124190022 dari Blok B Prodi Sistem Informasi jurusan Informatika, Fakultas Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya selama 2 minggu sebagai proyek akhir mata kuliah praktikum pemrograman web tahun ajaran 2019-2020. Pada proyek kali ini, saya membuat sistem informasi yang berada di rumah sakit. Perlu diketahui bahwa rumah sakit didirikan dan diselenggarakan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk acuan perawatan, tindakan medis, dan diagnostik, serta upaya rehabilitasi medis untuk memenuhi kebutuhan pasien. Pemenuhan kebutuhan untuk pasien ini tentu didasari atas batas-batas kemampuan rumah sakit masing-masing. Serta rumah sakit merupakan suatu organisasi kompleks yang menggunakan perpaduan peralatan ilmiah yang rumit dan khusus sehingga difungsikan oleh kelompok tenaga terlatih dan terdidik dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pengetahuan medis modern untuk tujuan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Kemudian untuk sistem informasi rumah sakit, yaitu suatu pengolahan informasi di seluruh tingkat rumah sakit secara sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dalam era seperti saat ini, begitu banyak sektor kehidupan yang tidak terlepas dari peran serta dan penggunaan teknologi komputer, terkhusus pada bidang-bidang dan lingkup pekerjaan. Untuk itu, menjadikan kinerja rumah sakit lebih efisien dan efektif dalam banyak hal, diperlukan sebuah sistem informasi yang akan membantu pekerjaan dalam mengolah data. Sistem informasi rumah sakit akan mendukung pengambilan keputusan bagi pihak manajemen dalam menentukan strategi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan rumah sakit. Dalam hal ini, dapat dicontohkan yaitu rekam medis yang merupakan subsistem dari sistem informasi rumah sakit secara keseluruhan yang memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan mutu dan pelayanan di rumah sakit. Penyelenggaraan rekam medis ini dimulai dari pasien mendaftar, mendapatkan pelayanan kesehatan, hingga keluar dari rumah sakit. Penyelenggaraan rekam medis juga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai pelayanan yang cepat, akurat, dan tepat sehingga informasi yang dihasilkan lebih efektif dan efisien, sehingga dibutuhkan manajemen yang baik dan berkualitas. Selanjutnya saya akan memperlihatkan database dari program yang telah saya buat, yaitu database bernama rumah sakit dengan 6 field di dalamnya. Yang pertama yaitu field login, selanjutnya yaitu field data pasien yang berisikan ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien, serta keluhan yang diderita pasien saat mendaftarkan ke rumah sakit. Selanjutnya yaitu field data dokter yang berisi ID dokter, nama dokter, jenis kelamin dokter, dokter spesialis, alamat, serta nomor telepon. Kemudian data obat, field data obat menyimpan ID obat, nama obat, jenis obat, serta obat tersebut digunakan untuk mengobati penyakit apa. Nah, dalam tabel tersebut saya beri nama yaitu kolom mengobati. Selanjutnya field data ruang yang berisikan ID ruang, nama ruang, serta kelas perawatan dari ruang pada rumah sakit tersebut. Yang terakhir yaitu field rekam medis, berisikan ID rekam medis serta ID dari keempat field yang telah saya sebutkan tadi, yaitu pasien, dokter, ruang, obat, serta ditambah dengan tanggal masuk. Tanggal masuk di sini yaitu tanggal di mana pasien menjalankan pengobatan. Kemudian untuk relasi dari database rumah sakit tersebut, yang pertama primary key dari field data pasien yaitu ID pasien berhubungan dengan foreign key ID pasien yang terdapat pada field rekam medis.
Kemudian primary key yang terdapat pada field data obat yaitu ID obat berhubungan dengan foreign key ID obat yang terdapat pada field rekam medis. Kemudian primary key dari field data dokter yaitu ID dokter berhubungan dengan field rekam medis pada ID dokter sebagai foreign key. Dan yang terakhir primary key dari data ruang yaitu ID ruang berhubungan dengan ID ruang yang berada di field rekam medis sebagai foreign key. Selanjutnya akan saya tunjukkan program web yang telah saya buat. Yang pertama kita masuk ke halaman indeks. Seperti inilah tampilan halaman indeks. Terdapat dua pilihan yaitu untuk login serta belum memiliki akun. Nah, belum memiliki akun ini saya gunakan untuk melakukan registrasi. Yang pertama saya akan coba kita masuk ke menu belum memiliki akun. Nah, di sini akan muncul modal dari Bootstrap. Saya gunakan modal dari Bootstrap untuk menampilkan data di mana kita harus menginput berupa username, password serta password konfirmasi untuk melakukan registrasi. Di sini terdapat beberapa peringatan bahwa jika kita menggunakan username yang telah ada, misal di sini sudah ada username Melianto. Oke, kita coba di sini username Melianto. Nah, akan memunculkan alert berupa username telah terdaftar. Mohon gunakan username lain. Jadi sebelum saya melakukan proses create untuk memasukkan ke database di sini, saya menggunakan percabangan berupa if jika username yang kita inputkan ini sudah ada di database, maka username tersebut tidak bisa digunakan lagi. Jadi akan muncul alert bahwa username sudah terdaftar. Mohon gunakan username lain. Dan selanjutnya jika kita memasukkan password konfirmasi yang berbeda dengan password di atasnya, maka akan muncul alert berupa konfirmasi password tidak sesuai. Mohon ulangi proses registrasi. Jadi jika password dan konfirmasi password berbeda, maka proses create untuk memasukkan ke database akan gagal. Saya beri contoh yang berhasil. Nah, seperti ini alert yang berhasil yaitu data berhasil ditambahkan. Berarti data telah masuk ke dalam database dengan username Bambang, password 123. Fitur selanjutnya yang ada di web kali ini yaitu session. Maksud dari session yaitu jika kita belum melakukan login, maka kita tidak akan bisa mengakses halaman setelah login. Misal kita buka halaman home.php, kode program cek login akan mengirimkan pesan bahwa orang yang telah mengakses web tersebut belum melakukan login. Makanya di sini ada alert berupa harap login untuk dapat mengakses halaman rumah sakit. Sebelum login, jika kita memasukkan password yang lain dari yang sudah terdaftar pada database dengan username Bambang, maka akan muncul alert login gagal, username dan password salah. Jadi seharusnya saya gunakan username dan password yang sama. Setelah login, kita akan dibawa ke home.php di mana tampilannya seperti ini. Terdapat logo rumah sakit di sini. Di sini logo kecil dan tulisan selamat datang Bambang. Bambang adalah username yang kita input tadi. Jadi username yang telah kita input pada index.php akan kita bawa ke home PHP untuk mendapatkan kata ini, selamat datang Bambang. Nah, Bambang ini adalah username. Terus silakan pilih menu database rumah sakit di bawah ini. Sebelum masuk ke menu di bawah terdapat navbar. Navbar di sini fungsinya sama dengan pilihan menu di bawah ini, namun yang di bawah ini saya gunakan card dari Bootstrap. Saya fungsikan sebagai tombol. Kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu data pasien. Pada data pasien ini saya gunakan CRUD, create, read, update, delete. Seperti ini tampilan dari pasien tampil.php, yaitu
dimana di sini terdapat tabel dari Bootstrap, ada pilihan ubah serta hapus. Selanjutnya untuk menambahkan data pasien di halaman data pasien ini, yaitu dengan menekan tombol dari card yang telah saya fungsikan sebagai tombol di bawah ini. Kita klik, akan dibawa menuju tampilan dari pasien tambah.php. Berisikan silakan isi data pasien rumah sakit di bawah ini. Kita coba tambahkan. Dengan tanggal lahir bertipe date, jenis kelamin dengan select option, alamat dan keluhan di bawah ini menggunakan text area. Lalu di sini terdapat button saya fungsikan untuk input menuju ke pasien input.php yang akan mengembalikan pesan berupa berhasil tambah jika data telah diterima, jika data telah masuk ke dalam PHP. Di sini ada data berhasil ditambahkan berupa alert. Kita cek ke bawah. Nah, pasien bernama Bambang Waluyo dengan tanggal lahir sekian, kelamin laki-laki, alamat dari Ngowongan, nomor telepon yang tertera serta keluhannya batuk berdak. Itu untuk grid. Lalu kita coba untuk hapus. Pasien bernama Iwal Melianto dengan keterangan seperti ini. Kita lakukan hapus. Saat kita melakukan hapus, pesan hapus ini akan dibawa menuju ke halaman pasien hapus.php yang akan memproses hapus, lalu mengembalikan pesan berupa berhasil dihapus guna menunjukkan bahwa data tersebut telah berhasil dihapus dari database. Dan saya tampilkan alert di sini dengan tampilan data berhasil dihapus. Kita cek ke database. Pasien bernama Iwal Melianto sudah tidak ada di database, berarti sudah terhapus. Kemudian saya ubah pasien bernama Bambang Waluyo. Saat kita melakukan pencet tombol ubah tadi, kita dibawa ke halaman pasien ubah.php. Kita tambahin namanya jadi Bambang Waluyo menjadi Bambang Waluyo Sunari. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya saya tambahin tengah, nomor telepon yang sama, keluhannya sama. Saya klik tombol ubah, lalu saat saya melakukan klik tombol ubah akan dibawa ke pasien update.php yang akan mengembalikan pesan berupa berhasil ubah, di mana menunjukkan bahwa data tersebut telah berhasil diubah pada database dan terdapat alert di sini data berhasil diubah. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu data dokter. Pada data dokter ini terdapat beberapa dokter di sini dengan spesialis yang berbeda, dengan penambahan data seperti pada data pasien. Yang berbeda hanyalah ini terdapat spesialis di sini. Lalu untuk hapus masih sama, ubah juga masih sama. Selanjutnya yaitu data ruang. Pada data ruang ini saya tidak melakukan create, update, dan delete karena pada sebuah rumah sakit jarang ditemukan semudah itu untuk melakukan penambahan kamar, penambahan nama kamar, lalu menghilangkan kamar, serta mengubah nama kamar. Selanjutnya kita lanjutkan ke data obat. Pada data obat di bawah ini terdapat beberapa nama obat, jenis obat, serta obat itu digunakan untuk mengobati penyakit apa, dan opsi seperti pada data pasien dan data dokter tadi. Untuk ubah akan mengirimkan data ke obat update.php, lalu mengembalikan berupa pesan berhasil diubah dan terdapat alert seperti pada data pasien tadi.
Dari sekian banyak halaman yang ada, terdapat halaman yang menurut saya ini paling penting, yaitu rekam medis. Pada halaman rekam medis ini saya masih menggunakan tabel dari Bootstrap, namun saya menambahkan di sini yaitu drop down. Kenapa bisa seperti ini? Coba saya contohkan dari tambah data rekam medis, atau kita lakukan create. Tambah data rekam medis. Nama pasien yang sudah ada di data rekam medis itu kita ambil dari data pasien. Bisa dicocokkan ya, Bambang Waluyo Sunari dengan keluhan batuk berdahak. Kita cek di data pasien apakah benar Bambang Waluyo Sunari berkeluhan batuk berdahak. Oh, ternyata benar, berarti valid. Kemudian nama dokter di sini kita pilih yang mempunyai spesialis untuk menangani pasien di atas. Misal kita masukkan Bambang Waluyo Sunari dengan keluhan batuk berdahak, berarti kita di sini kita gunakan penyakit dalam Dr. Asdi Yudhoyono. Apakah benar Dr. Asdi Yudhoyono itu spesialis penyakit dalam? Kita cek di tabel data dokter di sini. Dr. Asdi Yudhoyono berspesialis penyakit dalam, berarti benar. Kemudian nama ruang ini juga kita ambil dari file data ruang, di mana terdapat nama ruang serta kelas perawatannya. Kita masukkan Bambang Waluyo Sunari ke kelas Presiden Suite. Lalu nama obat, di sini terdapat nama obat serta obat tersebut digunakan untuk mengobati penyakit apa juga tertera di sini. Dengan obat asetilcysteine untuk batuk berdahak. Lalu untuk tanggal berobat ini saya masukkan otomatis akan keluar tanggal hari ini. Kita coba ulangi, tambah data rekam medis. Nah, otomatis akan muncul tanggal hari ini di mana saya melakukan rekaman video ini. Kita tambahkan, saat kita menekan tombol tambahkan tadi, data dari medis_tambah.php akan dikirimkan ke medisinput.php, lalu akan mengembalikan pesan berupa berhasil tambah. Berarti data tersebut sudah berhasil ditambahkan ke dalam database. Kita lihat ke dalam database, field rekam medis. Di sini sudah terdapat ya, ID rekam medis, ID pasien. Ini ID pasien dari Bambang Waluyo Sunari dengan Dr. Asdi Yudhoyono, dirawat di ruang Azalea menggunakan obat asetilcysteine. Untuk mengetahui data dari pasien, dokter, nama ruang, dan nama obat, saya gunakan drop down. Di sini kita klik dari namanya Bambang Waluyo Sunari yang memiliki jenis kelamin laki-laki, alamat tertera, keluhan batuk berdahak, serta nomor telepon yang tertera. Untuk dokternya sendiri hanya spesialis serta nomor telepon tanpa alamat. Untuk nama ruang terdapat kelas perawatan, dan untuk nama obat terdapat jenis obat. Di sini kita dapat melakukan ubah dan hapus. Kita coba untuk nama yang petantang petenteng, kita lakukan hapus. Saat kita menekan tombol hapus, data akan dikirim ke medishapus.php, lalu akan mengembalikan pesan berupa berhasil dihapus, dan muncul alert di sini dari Bootstrap. Alert ini saya gunakan dari Bootstrap berupa data berhasil dihapus. Dan yang terakhir yaitu pilihan menu untuk meninggalkan halaman web tersebut, yaitu logout. Di sini logout, kita akan langsung dibawa menuju ke halaman index.php di mana kita melakukan login di awal tadi dengan mengirimkan pesan berupa logout dan menampilkan alert berupa logout berhasil. Dan jika alert logout berhasil telah muncul, berarti berakhirlah presentasi proyek akhir pemrograman web dari saya, Iwal Milyanto. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi asisten laboratorium dalam memproses penilaian praktikum pemrograman web di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.